cake. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Karavela Zahra dan aku adalah mahasiswi program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, Angkatan 2023. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Literasi Sains dan Teknologi. Di videoku kali ini, aku akan menjelaskan dan membahas tentang salah satu fenomena alam yang menarik untuk kita bahas dan kita perbincangkan. Apa sih kira-kira yang akan aku bahas? Tonton videonya sampai habis ya. Bumi, tempat tinggal berbagai makhluk hidup, adalah sebuah keajaiban alam. Laut menyelimuti 70% dari muka bumi, membentuk pemandangan yang luar biasa dan menjadi rumah bagi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Kita mengenal berbagai laut dan samudera di seluruh dunia, dari Samudra Atlantik yang luas hingga Laut Mediterania yang kaya akan sejarah. Kita selalu berpikir bahwa air dengan sifatnya yang mudah larut dan bercampur akan selalu menyatu. Namun, siapa sangka ada dua air laut yang tidak bisa menyatu. Selamat datang di titik persimpangan antara dua benua, tempat di mana Samudra Atlantik bertemu dengan Laut Mediterania. Inilah Selat Gibraltar, sebuah jalur laut yang kaya akan sejarah dan keindahan alam. Terletak di antara ujung selatan Spanyol dan ujung utara Maroko, Selat Gibraltar memisahkan benua Eropa dari Afrika. Dengan lebar terpendek sekitar 13 km, selat ini menjadi salah satu jalur perairan paling vital di dunia. Dalam mitologi Yunani, selat ini dikenal sebagai pilar Hercules, simbol dari batas dunia yang dikenal oleh peradaban kuno. Sejak zaman dahulu, Selat Gibraltar telah menjadi saksi bisu dari penjelajahan, perdagangan, dan pertukaran budaya. Bukan hanya penting bagi manusia, Selat Gibraltar juga menjadi rumah bagi berbagai spesies laut yang menakjubkan dan jalur migrasi bagi banyak jenis burung. Ini adalah tempat di mana alam dan sejarah berpadu dalam harmoni yang menakjubkan. Salah satu fenomena menarik di Selat Gibraltar adalah pertemuan dua masa air yang berbeda. Di sini, air dari Samudra Atlantik bertemu dengan air dari Laut Mediterania, menciptakan pemandangan yang menakjubkan di mana dua jenis air tampak terpisah. Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, perbedaan salinitas atau kandungan garam. Air Laut Mediterania lebih asin dan lebih padat dibandingkan air Samudra Atlantik. Perbedaan ini membuat kedua masa air cenderung tidak langsung bercampur. Kedua, perbedaan suhu antara dua badan air juga memainkan peran penting. Air yang lebih hangat dari Atlantik bertemu dengan air yang lebih dingin dari Mediterania, menciptakan perbedaan densitas yang membuat kedua masa air tetap terpisah untuk sementara waktu. Selain itu, kandungan kimia dalam air laut juga berperan. Air Laut Mediterania mengandung lebih banyak mineral dan garam terlarut dibandingkan air Samudra Atlantik. Komposisi kimia ini memperkuat perbedaan dalam densitas dan salinitas, sehingga menjaga kedua masa air tetap terpisah. Secara ilmiah, terpisahnya dua jenis air laut di Selat Gibraltar dapat dijelaskan sebagai berikut. Jenis air di Samudra Pasifik dan Atlantik memiliki kerapatan, komposisi kimia, salinitas, dan kualitas air yang berbeda yang tampak dari warna kedua perairan. Batas antara dua perairan dan sifat biologis yang berbeda ini disebut klin laut. Secara fisika, fenomena tidak bercampurnya kedua air laut salah satunya disebabkan oleh haloklin. Haloklin adalah perbedaan salinitas yang mencolok pada badan air yang menjadi batas antar perairan.
Halocline akan muncul apabila air samudra atau air lautan paling tidak 5 kali lebih asin daripada perairan sebelahnya. Thermocline adalah peristiwa terjadinya penurunan suhu yang cepat dalam perairan laut. Hal ini dapat menyebabkan air di kedua lautan tidak saling bercampur, seperti halnya air yang memiliki suhu hangat dari arus teluk dengan air yang lebih dingin dari Samudra Atlantik Utara. Pada dasarnya, cairan yang lebih rapat seharusnya berada di bawah dan yang kurang rapat akan berada di atas. Namun hal ini tidak terjadi pada lautan, karena batas antar lautan tampak seperti garis vertikal. Mengapa tidak horizontal? Perbedaan kerapatan di kedua lautan tidak terlalu besar, jadi tidak membuat salah satu air itu turun atau naik. Namun, perbedaan kerapatan ini cukup untuk mencegah keduanya bercampur. Inersia atau kelembaman adalah suatu bentuk perlawanan terhadap gaya atau kelembaman untuk mempertahankan posisinya. Salah satu gaya inersia adalah gaya Coriolis yang mempengaruhi objek apabila objek itu bergerak dalam pergerakan sistem poros. Sederhananya, objek-objek yang ada di bumi ini menyimpang dari jalurnya yang menyebabkan objek tidak bergerak lurus, tapi menyimpang searah jarum jam di belahan bumi utara dan berlawanan dengan arah jarum jam di belahan bumi selatan. Efek Coriolis pada lautan menyebabkan arah arus air laut di Samudra Pasifik dan Atlantik berbeda. Memiliki ikatan molekul atau kekuatan tarik permukaan yang berbeda menyebabkan molekul-molekul benda saling terikat. Kedua samudra memiliki tarik permukaan yang berbeda yang dapat menghalangi airnya saling bercampur. Pertemuan dua massa air yang berbeda ini juga menciptakan lingkungan unik yang kaya akan kehidupan laut. Nutrisi dari kedua massa air ini menyediakan habitat ideal bagi berbagai spesies ikan dan organisme laut lainnya. Para ilmuwan dan konservasionis terus mempelajari fenomena ini untuk memahami lebih dalam dinamika laut dan upaya pelestarian lingkungan di Selat Gibraltar. Selat Gibraltar tidak hanya menjadi persimpangan penting bagi navigasi dan perdagangan, tetapi juga sebuah laboratorium alam tempat kita bisa belajar banyak tentang interaksi kompleks antara berbagai massa air di planet kita.